Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Baik anak-anakku, anak SD Sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua menjadi anak yang saleh dan salehah, menjadikan kalian semua anak-anak yang kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita di pelajaran akidah ya, kelas 6. Silakan semuanya dibuka. Di bab yang keempat, di bab keempat halaman 13. Silakan semuanya dibuka dulu. Harus sambil melihat ke buku ya, sambil dengarkan atau lihat video Ustadz ini sambil kalian mendengarkan atau melihat ke buku. Baik, langsung saja pelajaran keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah tawadhu. Apa itu tawadhu? Tahukah kalian mengapa lautan sedemikian dalam dan melimpah ruah airnya? Ya. Jadi, tahukah kita bahwasanya air di dalam lautan sangat melimpah ruah dan sangat banyak ya. Karena laut adalah bagian yang paling rendah di bumi ini. Ya, ingat, di bumi ini yang paling rendah itu laut. Sehingga air akan bermuara kepadanya. Ingat, setiap yang rendah pun belum tentu jadi rendah. Seperti laut, di dalam lautan tersimpan berbagai macam makanan ya, ada ikan, kepiting, udang dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang bisa dimakan, rumput lautnya pun bisa kita manfaatkan. Mungkin seperti itu pula gambaran sifat manusia ya. Semakin seorang bersifat rendah hati, semakin banyak keberkahan ilmu yang dapat diraihnya. Ya, semakin hatinya merendah, semakin ilmu yang dia dapatkan akan semakin banyak. Sebaliknya, ada istilah di kita Indonesia, air beriak tanda tak dalam. Air yang bunyi kresek gitu ya, itu biasanya nggak dalam. Artinya boro-boro ada ikannya. Ya, ikan pun nggak mau, bisa diambil orang. Ya, dia sendiri mungkin mati karena airnya dangkal. Nah, biasanya seperti itu. Manusia yang banyak omongnya, banyak suaranya, banyak bicaranya, ilmunya sedikit, berbeda dengan pendiam ya. Dia tawadhu di depan manusia yang lain, biasanya ilmunya banyak dan tinggi, saja dia rendah hati. Di dalam syariat Islam rendah hati disebut tawadhu. Nah, jadi yang namanya tawadhu adalah rendah hati. Ya, tawadhu adalah rendah hati. Sifat tawadhu merupakan hiasan bagi hamba-hamba yang berilmu. Setiap orang berilmu pasti tawadhu. Ya, dia tidak sombong. Dia tidak menampakkan ilmunya di depan orang-orang lain untuk menjatuhkan orang lain, tidak. Tawadhu merupakan amalan hati, namun demikian tanda-tandanya dapat kita lihat dan rasakan dari sikap dan perilaku seseorang. Orang yang tawadhu akan selalu menghormati orang lain dengan tulus. Orang yang tawadhu akan menghormati orang lain meski dia tahu orang yang di depannya itu ya bisa jadi hafalannya lebih sedikit dari dia. Bisa jadi hafalannya lebih enggak lancar dari dia, tapi dia tawadhu, tetap menghormati orang tersebut. Ya, dia tidak sombong dan menjaga perasaan mereka. Tutur katanya baik, tingkah lakunya selalu menyenangkan. Orang yang demikian tidak sombong di hadapan orang lain,
apalagi sampai membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial, suku atau kekayaan. Orang yang baik, yang tidak sombong biasanya nggak beda-bedain. Saya mau temenannya dengan ini saja, soalnya dia anak orang berada, sehingga mau temenan ini sama anak orang biasa. Nggak boleh. Ya, saya mau temenan sama ini soalnya suka ngasih kue, yang ini nggak boleh. Ya, orang yang baik, anak yang tawaduk itu biasanya berteman dengan siapa selama pertemanannya itu baik tentunya. Bukan berarti temanan sama siapa saja, sama yang nakal, yang suka mengambil barang orang lain tanpa izin, ya. Alhamdulillah. Yang suka tidak mengerjakan PR, ya kita temenin, bisa-bisa kita ikut ke bawah dia, dan ini tidak diperbolehkan untuk kita. Jauhi teman-teman yang seperti itu tentunya. Kalau bisa dinasehati, ya. Dan puncak dari ketawaduan ialah mau menerima kebenaran, al-haq dari siapapun. Rasulullah SAW orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang paling mulia lebih dari Rasulullah SAW. Namun beliau tidak takabur, gak sombong beliau. Ya, gak ada beliau bilang saya, walaupun sudah saya bebas berbuat apa saja karena saya sudah diampuni dosanya oleh Allah. Ya ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Saya bebas berbuat apa. Enggak begitu. Beliau tetap jadi orang yang tawadhu, rendah hati. Waktunya sholat, beliau orang yang paling rajin sholat. Waktunya puasa, beliau orang yang paling rajin puasa, dan seterusnya. Bahkan sebaliknya, beliau merupakan orang yang paling tawadhu di antara manusia. Jika bertemu anak-anak kecil di jalanan, beliau selalu mengucapkan salam kepada mereka. Padahal beliau seorang nabi yang paling mulia, tapi beliau memberi salam dahulu kepada anak-anak kecil. Ini tawadukan Nabi Muhammad SAW. Baik, lihat halaman setelahnya. Pernah suatu ketika seorang budak sahaya perempuan memegang tangan beliau, ya, dan menuntunnya kemana dia suka. Sementara Rasulullah SAW dengan sabar mengikutinya, ya. Jika beliau berada di rumah, beliau selalu berupaya melakukan pekerjaan dengan tangan beliau sendiri agar tidak merepotkan istri beliau. Ya, apa yang beliau bisa kerjakan sendiri beliau akan kerjakan, seperti menjahit baju atau pakaian beliau yang sobek, ya, atau mengambil minum sendiri, mengambil makan sendiri. Ini beliau akan sendiri karena beliau bisa, ya. Demikianlah betapa tinggi dan mulia akhlak seorang kasih Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita umatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan. Kata beliau, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafraha ahadun ala ahadin wa la yanbaghi ahadun ala ahadin. Kata Rasulullah SAW, Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap rendah hati. Dengan begitu, seorang tidak akan merasa bangga di hadapan yang lain dan tidak pula berbuat sewenang-wenang terhadap yang lain. Kata beliau juga, wa ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Orang yang bersikap tawadhu, ikhlas karena Allah, pasti dirinya akan dimuliakan oleh Allah. Justru dia akan dimuliakan. Orang yang merendahkan dirinya, ya merendahkan hatinya maksudnya, di hadapan orang lain tidak sombong, justru dia akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya orang yang hatinya sombong, ya merendahkan orang lain, justru Allah akan rendahkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misal di kelas, anaknya ranking 1, ranking 2 dapat 10 besar. Jangan meremehkan anak-anak yang gak dapat ranking. Siapa tahu ke depan dia lebih pandai dari kita. Ya, gak boleh kita remehkan dia. Karena itu beliau sangat tidak suka kepada orang yang takabur. Misalnya orang yang merendahkan sama muslim, membanggakan kekayaan dan keturunan, beliau gak suka. Juga laki-laki yang menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, atau yang biasa kita kenal isbal, ya, untuk laki-laki.
Beliau tidak suka membuang-buang makanan. Beliau pun tidak suka berkata kasar dan sombong. Ya, adapun puncak kesombongan seorang ialah menolak kebenaran dengan hawa nafsu. Ya, ini puncak dari kesombongan, lawan dari tawadhu. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar debu. Jadi hati-hati. Rasulullah tidak akan masuk surga orang yang hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar debu. Ya. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Muslim. Baik, seperti biasa kalian nanti baca dulu. Sekarang aku pahamnya, kalian baca. Habis itu silahkan kalian kerjakan evaluasinya, ya, halaman 15 dan 16 seperti biasa. Kalau sudah difoto lalu dikirimkan ke nomor Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.